Kalian capek gak sih dengar isu ijazah terus? Faktanya ini tuh cuma taktik putus asa dari koalisi merah biru karena takut kalah telak teman-teman. Apalagi sudah mulai muncul dukungan Prabowo Gibran untuk pimpin Indonesia 2 periode. Saking kuatnya nih ya, saking kuatnya pengaruhnya Pak Jokowi yang bakal dilanjutkan Gibran, musuh-musuh politik ini sampai harus bikin narasi receh. Tujuan sebenarnya apa sih? Mau gagalin keberlanjutan? Atau mau cari panggung karena takut tenggelam di 2029? Mau tahu faktanya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Hari Raya Natal dan Tahun Baru, dan semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai keluarga Hotman Paris Hutapea dan memberi kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga kita nanti berjuang di periode kedua. Kita akan... Masih lama saja kita tinggal sekarang aja deh, kita beresin. Kalau ini Ya harus dong bos ya. Saya kan berjuang di pinggiran kan, orang melihat tidak haus kekuasaan, jadi dianggapnya alasannya itu benar gitu loh. Ya. Ya. Ada Pak Prabowo yang lagi telepon sama Hotman Paris. Ini sepertinya di saat momen Pak Presiden itu mengucapkan selamat Natal gitu ya teman-teman ya ke Hotman Paris. Tepat di tanggal 25 Desember 2025. Menariknya Hotman Paris nyeletuk. Siap Pak, nanti siap berjumpa lagi, siap mendukung lagi di periode kedua, seperti itu. Waduh, Pak Hotman, Anda membuat Partai Biru, Partai Merah makin ketar-ketir loh. Soalnya kemarin sempat ada bocoran nih, isu ijazah atau semakin masifnya serangan ke Pak Jokowi sejak adanya dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Baru satu kalimat dari Jokowi, dukung Prabowo Gibran 2 periode. Langsung bikin partai-partai pada panas dingin. PKB dan Golkar bahkan PDIP nyampe konslet kejang-kejang demam tinggi. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak ini, apakah memang sejak awal saya perintahkan seperti itu. Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memerintahkan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka hingga 2 periode memantik berbagai komentar. Dari Partai Golkar, Nurdin Halid menilai seruan Jokowi terlalu dini sebab pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan setahun. Menurutnya yang penting sekarang adalah menuntaskan janji politik di periode pertama. Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memberi perumpamaan ibarat salad belum waktunya bicara periode kedua. Namun berbeda dengan PDIP. Andreas Hugo Pareira membaca perintah Jokowi sebagai taktik politik, bahkan disebut sebagai langkah penyelamatan, mengingat Jokowi dan Gibran sedang diterpa isu ijazah palsu. Tapi yang menarik, hanya dengan satu kalimat Prabowo Gibran 2 periode, berbagai isu mulai dari pemakzulan Gibran hingga narasi kudeta seketika terbantahkan. Dan dari pandangan kami, catat ya, Jokowi seolah ingin mengingatkan, lawanlah dengan kerja nyata bukan fitnah. Ingat ya, siapapun yang menyerang citra keluarga Jokowi, ujung-ujungnya akan nyungsep sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Hebat nggak Jokowi? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa follow kami untuk update berita selanjutnya. Tuh, ini ada Pak Jokowi nih teman-teman. Satu kata dari Pak Jokowi, satu kalimat dari Pak Jokowi saja sudah bikin ketar-ketir. Lagi-lagi bermula dari dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Langsung banyak tuh yang ketar-ketir. Apalagi pihak-pihak yang memang berambisi sekali di 2029 pengen raih kekuasaan. Itu. Tapi kira-kira kalian penasaran gak sih? Apa sih yang menjadi alasan dasar serangan Partai Biru maupun Partai Merah ke Pak Jokowi? Saya setuju dengan narasi yang dibangun oleh Faisal Assegaf. Betul. Ya kan? Menurut Faisal Assegaf tidak bisa mengelak lagi bahwa ada partai besar di belakang ini. Ya. PDIP unsurnya balas dendam, sakit hati, ya kan? Logikanya ya. Logikanya ya kan. Kemudian Demokrat, logikanya adalah kepentingan elektoral. Dengan di framing ini sedemikian rupa, Demokrat berharap
citra, kebaikan reputasi Pak Jokowi yang mantul ke Mas Gibran akan ambruk, sehingga untuk 2029 Pak Prabowo merasa nggak nyaman kalau berpasangan dengan Gibran, kan itu tujuannya. Jadi analisa ini political will ya, yang narasi, tadi saya sampaikan ada tiga narasi bagian. yang disampaikan Faisal Assegaf itu dalam standing ini masuk akal, masuk akal gitu loh. Bahwa mereka membantah, ya wajar juga mereka membantah bahwa kami tidak terlibat, itu sah saja. Itu political. Iya, tetapi kan publik juga punya logika sendiri, dan publik itu, logika publik itu yang sudah dijelaskan oleh Faisal Assegaf. Seperti dan sesuai dengan dugaan kita. Serangan-serangan di balik isu ijazah ini tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah tujuan untuk 5 tahun ke depan. Untuk menyongsong 2029. Karena dirasa Mas Gibran ini lawan yang cukup tangguh. Apalagi ada nama Pak Jokowi juga. Ada lagi dukungan 2 periode. Mereka ini udah ketar-ketir duluan. Makanya mereka seolah kayak mencari cara gimana caranya nanti 2029 mereka tuh bisa gampang untuk mengalahkan Mas Gibran. Semisalkan Mas Gibran ini maju. Iya kan? Caranya mendowngrade namanya Mas Gibran dengan isu-isu yang belakangan ini kita dengar. Kayak ijazah lah dan lain sebagainya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya masih membincangkan soal tuduhan ijazah. Ini kan nggak bisa dihilangkan nih dari kalau juga yang paling menyelidiki untuk bersuara. Nah sekarang ini saya katakan ini goreng, memblas, terus kemudian memframing kasus ini menjadi berita nasional. Nah sekarang ini saya katakan ini panggung paling elit, panggung paling seksi nih yang mereka juga punya. Ya? Makanya mereka nggak mau berakhir, nggak mau mengakhiri persoalan ini. Nah terus kemudian kita juga udah menduga kepentingannya apa. Makanya saya udah bilang kalau soal ijazah, ya itu kan saya udah katakan tadi dari wali kota, gubernur, kenapa pada diam di sini, ya kan? Ya, karena di situ juga kan ada kepentingan besar. Kenapa nggak diramaikan? Ya, tapi kenapa pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan sudah lengser ini baru diramaikan? Karena mereka melihat ada suatu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi, terutama dari segi perekrutan relawan, perekrutan kerja-kerja besar yang dilakukan masa pemerintahannya. Ya, ini kan nggak bisa dihilangkan nih dari ingatan masyarakat. Pak Jokowi bisa membangun infrastruktur dengan baik, ya hilirisasi dan lain sebagainya, terus juga mengelola keuangan negara yang begitu canggih dan lain sebagainya. Termasuk juga yang kita pernah membanggakan diri di dunia internasional itu adalah QRIS, ya hasil karya besar sebagai alat pembayaran itu, ya. Dan juga sampai sekarang ini Pak Prabowo udah 3 kali mengatakan bahwa kehebatan Pak Jokowi itu luar biasa. Saya selama jadi presiden beberapa kali meresmikan program-program kerja yang sudah dijalankan dan sudah dikerjakan dan baru selesai di pemerintahan saya. Kan gitu. Sedangkan kita tahu presiden dulu, kita nggak menyebutkan siapa dan siapa, ya. Endingnya kan juga nggak begitu terlalu menggembirakan buat masyarakat. Isu ini, isu itu kan itu, ya. Tapi Pak Jokowi, ya ada isu, tapi kan isu yang dinarasikan, yang dibangun berdasarkan kebencian. Seperti contohnya apa? Korupsi, ya kan. Terus kemudian juga masalah, kemudian dia ada turunan dari PKI dan lain sebagainya. Itu kan yang digoreng, itu yang selalu Tapi kan ternyata juga itu nggak bisa dilakukan. Ternyata mental ya. Mental semua. Yang paling menarik ya ini, gitu kan. Nah tadi saya kembalikan lagi kepada tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kekuatan Pak Jokowi ini kan sepertinya susah sekali untuk dilengserkan dalam bentuk narasi negatif. Tadi berkaitan PKI udah nggak mempan, berkaitan dengan masalah yang lain-lain, korupsi juga nggak mempan. Barangkali yang paling seksi ini, ya. Makanya terus ini menjadi panggung elit yang mereka gaungkan terus sampai 2029. Ini nggak selesai 2027, ya kan? Mungkin sampai 2029 akan terus begini. Tuh kan. Tujuan itu tadi yang kita sudah jelaskan, terus kemudian seolah isu ijazah ini ibarat panggung elit untuk mereka menyerang Pak Jokowi. Panggung yang gak ada habisnya. Isu yang terus mereka keluarkan gak ada capeknya. Ya kan? Ini isu lama yang gak, kayak ibarat kata, kok gak ada habis-habisnya sih? Makanya di awal tadi saya tanya, capek gak sih dengerin isu ijazah mulu gitu loh. Ya kan teman-teman? Dan apalagi semakin diperjelas dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini tadi ya, bahwa isu ijazah ini sangat berkemungkinan ini nanti akan berlanjut hingga 2029. Wow. Bodoh gitu bahasanya. Kenapa? Cara mereka menjatuhkan Mas Gibran itu malah membesarkan Mas Gibran. Kenapa? Ingat, Mas Gibran anak muda, ya, yang punya banyak dukungan massa, ya, itu benar-benar ditempa
sebagai seorang pemimpin. Hantamnya bukan apa namanya kelas-kelas cere gitu kan. Yang hantam tuh kelas-kelas tinggi gitu kan. Jumbo-jumbo kan. Artinya apa? Artinya semakin matang ya Mas Gibran. Ya. Semakin dihantam, semakin kokoh, semakin matang. Akhirnya apa? Beliau dengan umur yang masih muda, beliau menjadi politisi yang mungkin misalnya harus melampaui 20 tahun baru menjadi matang. Nah, Mas Gibran hanya dalam 4 tahun ini jadi sosok yang matang. Ya. Artinya beliau sudah harus menghadapi urusan eksternal, ya, asing dan segala macam beliau hadapi, internal beliau hadapi, dan segitu banyak serangan, beliau masih tetap melangkah, gagah, dan masih melakukan kerja-kerja sebagai wakil presiden. Itu akhirnya semakin mematangkan beliau. Di 2029 beliau makin matang gitu kan. Makin apa namanya? Tidak bisa tergoyahkan sebagai seorang politisi. Makanya semakin banyak serangan, semakin bagus buat Mas Gibran. Ya, politisi lain harus sampai 20 tahun menjadi matang. Kalau Mas Gibran dalam 3-4 tahun jadi matang gitu kan. Berarti ini malah menyiapkan Mas Gibran nanti untuk misal bersinar atau berlaga ya. Makanya saya bilang, bohir-bohir kepada kesel juga nih. Bukan begini caranya, lu malah ngegedein Mas Gibran kalau begini gitu kan. Gitu, Bos. Oke. Bang, ini mungkin terakhir terkait dengan kualitas demokrasi ya. Nah, ini kira-kira dengan ramainya permainan tadi dari asing yang menggugat, ini kan pimpinan kan, petinggi, bahkan pucuk lah. Kalau Pak Jokowi dulu waktu itu kan kepala negara ya, seolah-olah diserang, dipermainkan gitu. Sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan soal Mas Gibran tadi, ya. Sebelum saya masuk ke situ, saya sampaikan dulu nih. Dulu, ya, ketika ada orang demo, 20 tahun lalu lah, ya, ketika dengar ada orang demo, itu masyarakat itu mau berangkat kerja pada takut, ya. Pokoknya kalau sudah ada demo, itu sesuatu yang wah, ya, yang dibicarain itu sampai berhari-hari, bahkan sampai seminggu itu nggak berhenti, ya. Semakin lama, orang semakin demo semakin sering. Oke. Semakin biasa. Menarik nih teman-teman, ulangi. Menarik nih teman-teman. Dan sepertinya memang iya begitu ya. Semakin mereka berusaha untuk menjatuhkan Mas Gibran, justru mereka ini semakin membuat namanya Mas Gibran naik. Dan tadi kan sudah disinggung ya, mereka itu, upaya mereka itu sudah sangat beragam sekali. Mulai dari isu macam-macam sampai ujungnya isu ijazah. Makanya dari sekian isu yang nampaknya ini awet ya isu ijazah. Makanya tadi disebut isu ijazah itu ibarat panggung elitnya mereka, ya kan? Sebelum-sebelumnya kan mereka juga sudah menarasikan isu-isu kayak contoh ya. Kayak contoh Mas Gibran naik, itu kemudian ada isu politik dinasti dan lain sebagainya. Emang orang-orang yang melontarkan isu itu nggak ngaca apa gimana sih? Partai politik mana, saya tanya, yang tidak politik dinasti? Kenapa ketika Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi gitu ya, ya notabene anaknya mantan presiden naik, terus kemudian langsung diisukan politik dinasti. Kemudian ketika ada partai yang cucunya naik atau anaknya naik, itu nggak ada tuh teriakan politik dinasti. Yang ada ngelesnya mereka adalah mereka ini keluarga politik. Lah, gimana? Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Lu anggota DPR, lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati. Apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Anda pikir Mas Gibran, sebentar. Anda pikir Mas Gibran maju jadi wapres itu ya, sampai pada akhirnya terpilih, yang milih bukan rakyat, kan ya rakyat. Karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat ya, Bang. Karena yang memilih nanti adalah rakyat. Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini politik purba. Politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan.
PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di DPR nih. 2 caleg terpilih yang seharusnya duduk di DPR disuruh PDIP melepaskan kursi mereka. Mereka harus merelakan kursi kepada keponakan Megawati, Romi Soekarno. Nama kedua caleg itu adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Mereka bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Sri sebenarnya dapat 111.000 suara dan Arteria dapat 62.000 suara. Sementara Romi Soekarno cuma dapat 51.000 suara. Jadi suara Romi jauh di bawah Sri dan Arteria. Kata Arteria, dia mundur karena diminta partai. Arteria juga menyatakan dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Kalau dilihat undang-undang tentang pemilu, harusnya kan itu nggak boleh dilakukan. Caleg terpilih hanya boleh mundur kalau meninggal, sakit, terpilih jadi eksekutif, kena perkara hukum atau alasan pribadi lain yang nggak terkait sama partai. Sementara Sri dan Arteria mengaku mundur karena diminta partai. Duh, PDIP kok gitu banget sih? Kalau seorang caleg yang menang bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg lain, bahaya banget dong nasib demokrasi kita. Kalau partai bisa nentuin sendiri siapa yang lolos dan nggak lolos, ngapain juga kita harus bikin pemilu? Kesannya, PDIP jadi mengistimewakan Romi karena dia cucu Soekarno dan keponakan Bu Ketua Umum. Dengan langkah ini, PDIP mengabaikan begitu saja sekitar 170.000 suara rakyat yang sebenarnya memilih Sri dan Arteria. Ayo PDIP, buat apa sih maksain dinasti? Indonesia buat semua, bukan cuma buat keluarga mantan presiden. Tadi kayak ada suara yang mengatakan, katanya Pak Jokowi memaksakan untuk anaknya maju. Ada nih, ya, partai yang maksa kadernya buat mundur demi keluarganya. Itu gimana tuh? Gimana? Apakah masih bisa ditafsirkan kalau dia itu atau mereka itu partai, apa tadi namanya? Keluarga politik karena dipilih oleh rakyat? Coba teman-teman gimana suara kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya... Guys, kalian masih ingat nggak sama bapak ini? Masih ingat nggak? Itu loh, yang kasus ijazah palsu, ya kan? Kali ini, malah yang ditargetkan siapa? Gibran dong. Katanya nggak ada ijazah SMA. Buat apa, Pak? Pak Roy, untuk apa ngurusin ijazah orang lain? Bener. Gimana menurut kalian? Aneh orang-orang itu tuh. Dan ini loh yang semakin menunjukkan bahwa mereka itu ada orang di baliknya. Karena kalau dipikir-pikir ya, mereka kan selalu bersembunyi di balik label peneliti. Padahal mereka itu peneliti abal-abal, peneliti nggak jelas gitu ya. Bahkan temannya sendiri yang bilang gitu loh kalau mereka itu nggak jelas. Bahkan ada istilah peneliti gadungan juga gitu loh dari temannya, dari Faisal Asegaf. Dan yang mana seorang peneliti kan harusnya punya data. Mereka itu nggak punya data, pertama itu. Kedua, mereka itu tidak ada apa istilahnya ya, kepentingan politik. Kayak contoh mereka tidak akan nyalon di presiden, kan nggak mungkin ya kan. Sedangkan nih ada orang-orang yang punya kepentingan untuk menjatuhkan nama baik Mas Gibran ataupun Pak Jokowi untuk kepentingan berkuasa. Mereka nggak mungkin kelihatan secara langsung untuk menjatuhkan itu. Makanya mereka menggunakan wayang-wayangnya untuk melakukan hal-hal semacam ini gitu. Makanya ini menarik juga yang dikatakan oleh netizen ini. Ngapain sih ngurusin ijazah orang? Mendingan ngurusin ijazah Anda atau ijazah teman Anda deh, si Rismon itu yang nggak diakui Jepang tuh. Tapi ada video nih teman-teman, biar mereka ini tambah panas ya karena lagi nyerang Mas Gibran. Biar tambah panas tak kasih video yang ya menurutku ini bakal bikin mereka tambah menyala marahnya. Ini saya mohon maaf dulu ya. Ini kan seharusnya kita berangkat bareng-bareng semua ke IKN. Tapi ini kita sedang menghadapi cobaan bencana di Sumatera. Jadi ini mohon maaf sekali ya teman-teman semua. Saya tidak jadi ikut terbang ke IKN. Tapi nanti di sana ada Pak Staf Khusus dan ada Pak Kepala Otorita. Nanti teman-teman akan berkunjung ke beberapa lokasi. Dan ya nanti silahkan dinilai sendirilah itu kota hantu atau bukan. Hadirnya IKN itu diharapkan menjadi wajah ibu kota baru Indonesia ya Mas. Nah kalau dari sisi pemerintahan, apakah mungkin hadirnya IKN itu hadir juga sebuah wujud baru tata kelola pemerintahan yang baru juga Mas? Ya, ini pertanyaan bagus ini. Jadi
tata kelola pemerintahan yang adaptif, baru, inovatif ini sedang kita lakukan ya. Intinya di sini adalah digitalisasi. Karena ini semuanya nanti pakai sistem dan tidak bisa lagi yang namanya nanti minta fee dikondisikan, markup, nanti arahnya ke sana. Jadi good governance, tata kelola pemerintahan yang baik nanti arahnya ke sana. Kita pengen semuanya nanti benar-benar flawless, seamless, serba digital. Ya harapannya nanti tempat-tempat yang ada di IKN ini diisi oleh anak-anak muda yang namanya pembangunan, modernisasi, apapun itu ya. Jangan sampai minggirkan orang asli. Tuh, makin panas gak kalian? Kata Mas Gibran apa? Iya, ini mahasiswa kan mau ke IKN ya, ulangi. Ini kan mahasiswa mau ke IKN ya teman-teman ya, harusnya sama Mas Gibran, karena kondisi Indonesia seperti ini makanya Mas Gibran tidak jadi ikut. Pesan yang sangat menohok sekali, kalian lihat aja langsung, lihat aja nantinya di sana gimana. Apakah IKN itu beneran jadi kota hantu? Karena selama ini IKN itu selalu dinarasikan mangkrak lah, jadi kota hantu lah, jadi peninggalan yang gak gunanya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Salah satu yang bilang seperti itu, Rocky Gerung, Amin Rais dan lain sebagainya. Saya bilang Pak Jokowi berbohong. Setahun lalu saya bilang begitu. Saya di sidang. Nah sekarang terbukti. Nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Orang-orang ya. Terus saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Iya memang gitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu. Saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa, mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang berani masuk ke IKN. Yang saya cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi, membuat bumi makin panas. Akibatnya apa ya? Kartensnya meleleh. Ini kelakuan-kelakuan orang-orang yang bikin Indonesia, kayaknya ini orang tuh nggak suka kalau Indonesia tenang teman-teman, makanya selalu bikin gaduh, bikin huru hara, tuduh sana tuduh sini, fitnah sana sini, kayak gitu. Ya itu jadi hobinya Rocky Gerung gitu loh. Bahkan ini ada komentar seperti ini dari Darlinto, katanya inilah manusia pecundang. Waduh, menarik sekali teman-teman. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.